Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan materi yang masih sama pada video sebelumnya, yaitu materi statistika. Akan tetapi berbeda pembahasan. Pada video pertama saya membahas mengenai menganalisis data, akan tetapi pada video kali ini saya akan membahas mengenai menentukan mean, median, dan modus dari suatu data. Setelah siswa memahami materi yang ada dalam video ini, siswa diharapkan mampu menentukan mean, median, modus dari sebuah data yang diberikan. Baik, yang pertama yaitu menentukan mean. Kita akan mengetahui dulu apa sih itu mean sebelum bagaimana cara menentukan mean. Mean itu bisa disebut juga dengan rata-rata, yaitu salah satu ukuran untuk memberi gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data mengenai sesuatu persoalan. Atau dapat kita katakan juga bahwa mean atau rata-rata adalah wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Itu adalah pengertian mengenai mean. Nah, bagaimana cara menentukan mean? Cara menentukan mean jika dia berdata tunggal. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai menentukan mean, median, dan modus pada data tunggal. Rumusnya ketika kita menentukan mean data tunggal yaitu jumlah nilai seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, simbol dari mean dalam matematika bisa kita tuliskan seperti ini dan kita baca dengan X bar, yaitu yang artinya rata-rata. Nah, jumlah nilai seluruh data yaitu data ke-1 ditambah data kedua ditambah data ketiga ditambah data seterusnya sampai data ke N dibagi banyaknya data. N di sini adalah simbol dari banyaknya data. Ini ketika data tunggal. Nah, ketika dia data tunggal akan tetapi disajikan dalam bentuk tabel berfrekuensi. Nah, rumusnya menjadi F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah seterusnya sampai Fn dikali Xn dibagi sigma Fi atau jumlah dari Fi. Nah, dapat kita persingkat tulisan rumusnya, kita persingkat seperti sigma Fi kali Xi, di mana I sama dengan 1 sampai N dibagi sigma Fi, di mana X bar ini tadi adalah simbol dari mean atau rata-rata, Fi adalah simbol dari frekuensi ke I, Xi adalah data ke I, di mana I di sini adalah 1 sampai N dan N-nya sendiri itu sama dengan sigma Fi. Jadi N itu sama dengan sigma Fi yang artinya yaitu banyaknya data. Oke, kita masuk ke contoh soal mengenai menentukan mean. Nah, di sini ditentukan rata-rata dari data berikut. Nah, diketahui ada sebuah data 11, 12, 15, 20, 14, dan 18. Kita disuruh untuk menentukan rata-rata. Kita ingat kembali bahwa rumus dari ini adalah data tunggal ya, dia data tunggal dan disajikan tidak dalam data berfrekuensi karena di sini tidak memiliki bobot, di mana di sini setiap dari nilainya hanya memiliki sebanyak 1, 11-nya 1, 12-nya 1, dan seterusnya itu datanya hanya 1. Sehingga kita menggunakan rumus
X bar sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi banyaknya data. Atau bisa kita katakan X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya dibagi N, dimana X1 nya ini adalah 11, X2 nya 12, X3 nya 15, ini X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini X5, dan 18 adalah X6. Jadi bisa kita lihat bahwa 11 ditambah 12 tambah 15 tambah 20 tambah 14 tambah 18 dibagi 6, yaitu banyaknya data ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan hasilnya adalah 90 dibagi 6 sama dengan 15. Maka rata-rata dari data tersebut adalah 15. Baik, untuk selanjutnya di sini disajikan sebuah tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 8A. Nah, inilah yang dimaksud dengan data yang berfrekuensi atau datanya berbobot, di mana setiap datanya di sini, setiap nilai datanya dia berbobot. Yaitu di sini nilai 4 terdapat 4, nilai 5 didapatkan oleh 5 siswa, nilai 6 didapatkan oleh 5 siswa, nilai 7 didapatkan oleh 8 siswa, nilai 8 didapatkan oleh 7 siswa, nilai 9 didapatkan oleh 4 siswa. Frekuensi ini adalah banyaknya siswa. Di sini tentukan rata-rata dari data tersebut. Nah, kita ingat tadi ya, rumus dari menentukan rata-rata dari data yang berfrekuensi, yaitu sigma Fi dikali Xi, di mana I sama dengan 1 sampai N dibagi sigma Fi, sehingga didapatkan seperti berikut. Fi kali Xi, ya ini Fi yang F1 dikali X1. Ini data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data ke-6. Kebingung, ini itu sama dengan X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini X5, ini X6. Nah, yang bawah ini frekuensi ke-1, ini frekuensi kedua, ini frekuensi ketiga, ini frekuensi keempat, ini frekuensi kelima, ini frekuensi keenam. Nah, bisa kita dapatkan 4 dikali 4 F2 dikali X2 yaitu 5 kali 5 ditambah F3 kali X3 yaitu 5 kali 6 ditambah F4 dikali X4 yaitu 8 dikali 7 ditambah F5 dikali X5 yaitu 7 dikali 8 ditambah F6 dikali X6 yaitu 4 dikali 9. Ini dikali ya, 4 dikali 9 dibagi sigma Fi atau banyaknya data. Kalau ini tadi banyaknya data karena tidak berbobot atau tidak terdapat pengulangan dari suatu data, seperti 11 hanya 1, 12 hanya 1, 15 hanya 1, jadi tinggal dihitung datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berbeda ketika dia datanya berbentuk tabel frekuensi, maka frekuensinya ini harus dijumlahkan, yaitu 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 4, yaitu hasilnya 219
dibagi 33, yaitu hasilnya 6,64. Maka rata-rata dari nilai ulangan matematika siswa kelas 8A yaitu 6,64. Baik, untuk yang selanjutnya di sini diketahui data nilai ulangan harian matematika dari 15 orang siswa sebagai berikut: 70, 55, 45, 60, 55, 70, dan seterusnya. Berapakah rata-rata nilai ulangan harian berdasarkan data tersebut? Nah, dari data ini bisa kita jadikan menjadi data yang berbentuk tabel frekuensi agar lebih memudahkan nanti. Nah, dapat dilihat, diketahui kita jadikan ke bentuk tabel frekuensi untuk memudahkan menghitung rata-ratanya biar tidak memakan banyak tempat ya. Di sini X di sini adalah nilai ulangan harian matematika. F ini adalah frekuensi, yaitu banyaknya siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, di sini yang pertama yaitu sekalian kita urutkan dari yang terkecil ya. Di sini terdapat yang terkecil yaitu nilainya 40. Nah, 40 itu didapatkan sebanyak satu siswa, hanya didapatkan oleh satu siswa. 40 selesai, kemudian setelah 40 yaitu nilai 45 didapatkan oleh 3 siswa, 1, 2, 3. Setelah itu 55 didapatkan oleh 4 siswa, 1, 2, 3, 4. Kemudian nilai 60 didapatkan oleh 3 siswa, 1, 2, 3. Kemudian nilai 70 didapatkan oleh 2 siswa, 1, 2. Kemudian nilai 95 didapatkan oleh 2 siswa, 1, 2. Nah, dari tabel frekuensi ini tadi kan sudah kita ketahui bahwa ketika data berfrekuensi itu rumusnya adalah sigma Fi kali Xi. Maka dari tabel ini bisa kita langsung kalikan F dengan X-nya. 40 kali 1 40, 45 dikali 3 135, 55 dikali 4 yaitu 220, 60 dikali 3 180, 70 dikali 2 yaitu 140, 95 dikali 2 yaitu 190. Tinggal kita jumlahkan. Untuk frekuensinya yaitu 1 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 2 yaitu 15 siswa. Jadi sesuai dengan data yang diketahui yaitu 15 orang siswa. Nah, untuk jumlah dari F kali X ini jumlahnya adalah totalnya 40 tambah 135 tambah seterusnya sampai 190 adalah 905. Kemudian bisa kita tuliskan rumusnya. Nah, ditanyanya tentukan rata-rata dari data tersebut. Nah, rumusnya tadi kan X bar sama dengan sigma Fi kali Xi, di mana I sama dengan 1 sampai N dibagi sigma Fi. Nah, ini sudah diketahui bahwa sigma Fi kali Xi nya yaitu 905. Nah, ini 905 yaitu sigma Fi kali Xi. Nah, untuk sigma Fi nya atau jumlah dari frekuensinya yaitu 15. Ya, 15 yaitu jumlah dari frekuensi, sehingga didapatkan hasil 905 dibagi 15 yaitu 60,33, sehingga dapat kita disimpulkan bahwa rata-rata dari nilai ulangan harian matematika dari 15 orang siswa adalah 60,33.
33. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan median dan modus. Sebelum saya membahas mengenai menentukan median dan modus, di sini alangkah baiknya kita mengenal dulu apa sih itu median dan apa sih itu modus. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data itu disusun menurut urutan nilainya sehingga membagi dua sama besar. Misalkan ini terdapat sebuah data ya. Sebuah data dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini mediannya itu adalah nilai yang terletak di tengah-tengah sehingga membagi dua sama besar. Di sini ada datanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bagi menjadi dua sama besar. Nah, caranya bisa kita coret seperti ini. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kita bagi menjadi dua sama besar ya. Nah, di sebelah kanan dari 3, di sebelah kiri dari 3 itu sebanyak datanya ada 2, yang sebelah kanannya juga ada 2. Jadi 3 ini adalah mediannya, yaitu nilai yang terletak di tengah sehingga dia membagi datanya itu dua sama besar. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu modus. Apa sih modus itu? Modus adalah nilai yang sering muncul dari suatu data. Oke, setelah memahami apa itu median dan modus, saya akan melanjutkan membahas mengenai bagaimana cara menentukan median dan modus. Cara menentukan median yang pertama, urutkan data tersebut dari data yang terkecil. Jadi untuk lebih memudahkan memang nanti kita mengurutkannya mencari median dengan menggunakan tabel berfrekuensi, karena kita juga nanti tidak memakan banyak tempat karena dia berbentuk tabel, lebih praktis. Nah, untuk yang selanjutnya baru kita menentukan mediannya. Jika banyak data itu ganjil, maka kita gunakan rumus median sama dengan data ke n+1 dibagi 2. Ini jika datanya ganjil. Bagaimana jika datanya genap? Kita gunakan rumus median sama dengan setengah dikali data ke n/2 ditambah data ke n/2 plus 1. Jangan merasa bingung ya ketika melihat rumusnya ini, karena ketika kita sudah aplikasikan ke contoh soal itu akan lebih mudah. Oke, langsung saja saya sajikan sebuah contoh soal. Misalnya, berikut adalah data nilai ujian matematika 20 siswa kelas 8A SMP Sejahtera. Nah, ini datanya 60, nilainya 60, 80, 90 dan seterusnya. Tentukan median dan modus dari data tersebut. Nah, di sini langkah yang pertama tadi adalah urutkan data dari yang terkecil. Nah, di sini kita langsung menggunakan tabel frekuensi untuk lebih mudah mencarinya ya, dan biar tidak memakan banyak tempat, dia lebih praktis. Di sini kita urutkan dari yang terkecil, yaitu nilainya 50. Nilai 50 itu ada 1 ya, ada 1 siswa yang mendapatkan 50. Kemudian setelah 50 yaitu nilai 60.
terdapat 3 siswa, yaitu 1, 2, 3. Setelah 60 yaitu nilai yang tertinggi lagi, yaitu 70. Terdapat 4 siswa, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu nilai 80 didapatkan oleh 6 siswa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian nilai 90 didapatkan oleh 1, 2, 3, 4 oleh 4 siswa. Kemudian nilai 100 didapatkan oleh 2 siswa. Nah, setelah kita mengurutkan data dan kita sajikan data tersebut dalam bentuk tabel frekuensi, setelah itu baru kita tentukan mediannya. Nah, bisa kita lihat bahwa banyak data tersebut, yaitu 20. Di sini kelas 8A SMP itu sebanyak 20 siswa. Maka 20 ini adalah genap. Maka gunakan rumus yang ME sama dengan ME ini adalah simbol dari median ya. Dapat kita tuliskan ME sama dengan setengah dikali data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1. Kemudian ME sama dengan setengah kali data ke N-nya ini, yaitu banyaknya data, yaitu 20. Maka 20 per 20 ditambah data ke 20 per 2 ditambah 1. Sehingga diperoleh ME sama dengan setengah kali data ke 20 bagi 2 yaitu 10, 20 bagi 2 10 ditambah 1 yaitu 11, sehingga setengah dikali data ke 10 ditambah data ke 11. Kemudian kita lihat pada tabel data ke 10 yaitu nilainya berapa, kita lihat. Nah, ini kan kita cara melihatnya bagaimana, kita jumlahkan frekuensinya dulu dari atas. 1 tambah 3 1 tambah 3 hasilnya 4. Kemudian 4 tambah 4 hasilnya 8. 8 tambah 6 hasilnya 14. Maka data ke 10 ini berada di yang nilai 80, karena yang 70 ini kan data ke-8 terakhir. Nah, data ke-9-nya yaitu 80, data ke-10-nya yaitu 80, dan sampai data ke-14 nilainya adalah 80. Begitu ya cara melihat data ke berapanya. Kemudian data ke-10 tadi kan berada di sini karena ini sampai 14. Data ke-14, maka data ke-10 dan ke-11 itu sama, yaitu 80, sehingga setengah dikali 80 tambah 80, setengah dikali 160 hasilnya adalah 80. 160 ini kan dibagi 2 hasilnya 80. Maka dapat kita ketahui bahwa median dari data tersebut atau median dari nilai ujian matematika 20 siswa kelas 8A SMP Sejahtera yaitu 80. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan modusnya? Cara menentukan modus itu kita ingat tadi apa definisi dari modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang banyak didapatkan oleh siswa. Nah, jadi bisa kita lihat dari tabel frekuensi ini, dapat kita lihat yang nilai yang banyak didapatkan oleh siswa adalah nilai 80 didapatkan oleh 6 siswa. Maka modus dari data tersebut adalah 80. Maaf, ini salah ya.
ini, maka harusnya adalah 80. Oke, karena di sini yang paling banyak didapatkan siswa adalah 80. Oke, untuk yang selanjutnya, nah, kita tentukan median dan modus dari data berikut. Nah, ini sudah diketahui ya, sudah ada datanya berbentuk tabel frekuensi, jadi kita tidak usah membuat tabel lagi dan tidak usah mengurutkan datanya lagi, karena dalam tabel frekuensi itu datanya sudah urut. Jadi kita langsung menentukan mediannya. Jadi kita lihat dulu banyak datanya, yaitu di sini kita lihat frekuensinya 3 ditambah 4 tambah 10 tambah 7 tambah 4 tambah 7. Ini jika kita jumlahkan hasilnya adalah 35. Maka 35 adalah ganjil, maka kita gunakan rumus ME. ME sama dengan data ke N plus 1 dibagi 2. Kalau datanya ganjil dia lebih simpel ya. Kemudian ME sama dengan data ke N nya ini kan banyak data 35, maka 35 tambah 1 bagi 2 yaitu ME nya data ke 36 bagi 2 yaitu data ke 18. Sama seperti tadi, bagaimana kita menentukan nilainya data ke 18, tinggal kita jumlahkan dulu ini. 3 tambah 4 7, 3 tambah 4 7, 7 tambah 10 itu 17. Nah, 17 tambah 7 24. Nah, ini kan terakhir data ke-17, di sini tuh nilainya 7, maka selanjutnya masuk data ke-18 sampai data ke-24 itu berada di sini. Nah, maka data ke-18 ya, ingat ya, ini kan sampai sini kan data ke-17. Nah, ini 17 tambah 7 24, maka di sini adalah data ke-18 sampai data ke-24. Maka data ke-18 yaitu 8, sehingga median dari data tersebut yaitu 8. Nah, bagaimana dengan modusnya? Kita lihat nilai yang paling banyak didapatkan siswa yaitu nilai 7. Nah, dia didapatkan oleh 10 siswa. Maka modus dari data tersebut adalah 7. Baik, untuk selanjutnya, untuk lebih agar kalian lebih paham lagi mengenai materi menentukan mean, median, dan modus dari suatu data. Di sini ada beberapa latihan soal. Ada 2 soal yang dapat kalian kerjakan untuk melihat lagi seberapa kemampuan kalian, seberapa pemahaman kalian mengenai materi menentukan mean, median, dan modus dari suatu data. Sekian penjelasan mengenai menentukan median, menentukan mean, dan modus dari suatu data. Mudah-mudahan apa yang ada dalam video kali ini, apa yang sudah saya jelaskan pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.